Jadi memang salah satu yang harus dilakukan oleh Dewan Energi Nasional itu adalah mengawasi secara lintas sektor sehingga apa yang sudah ditetapkan dalam KEN itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, karena itu merupakan tools yang sangat penting, maka kita dan tahun ini memunculkan apa yang disebut sebagai Perpres pengawasan energi yang bersifat lintas sektoral. Nah, ini penting. Kenapa penting? Karena target KEN itu sebenarnya mengacu, sudah diselaraskan dengan program yang dibuat oleh Pak Prabowo, yaitu pertumbuhan ekonomi 8%, terus kemudian kita harus memakai energi bersih. Ini tidak mudah. Karena itulah maka pengawasan untuk transisi energi dari energi yang bersifat emisinya besar, terus kemudian menjadikan energi yang tanpa emisi, itu yang harus kita lakukan. Karena itulah pengawasan memegang peran. Nah, karena itulah maka di situ nanti akan kita bisa tetapkan capaian-capaian yang misalkan berikutnya adalah tentu ya ketahanan energi akan meningkat, ya kan. Terus kemudian nanti diharapkan impor BBM juga akan menurun, kemudian nanti insentif juga akan jalan, kemudian kelembagaan di bidang energi juga akan tumbuh berkembang, sehingga apa yang disejajarkan di dalam RUEN itu akan bisa terlaksana dengan baik. Itu yang kita lakukan dalam pengawasan. Ke depan kita akan menuju digitalisasi di bidang pengawasan Dewan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor, sehingga nanti di dalam pengawasan itu cukup mereka akan memberikan input dan kita bisa monitor dengan menggunakan data dan informasi yang terkoordinasi secara komprehensif integral. Nah, itu yang harus kita lakukan. PLTN itu sebagai penyeimbang dan sebagai sources energi untuk memenuhi dekarbonisasi. Nah, ini penting bagi kita, catatan yang sangat berbeda dengan KEN yang lama. Karena itulah maka apa yang harus kita kerjakan itu berarti pertama tentu sebagai kelengkapan regulasi harus lengkap dulu. Nah, regulasi yang lengkap itu seperti apa? KEN sudah ada PLTN, RPJMN sudah ada PLTN, kemudian SDM sudah membuat RUKN, kemudian di bawahnya sudah ada turunannya yaitu RUPTL. Nah, kalau kita lihat maka di dalam RUPTL itu sekarang sudah tumbuh bahwa pertumbuhan pembangkit itu ada sekitar 7 gigawatt itu harus kita tahu itu per tahun itu harus ada 7 gigawatt pertumbuhannya. Nah, sekarang ini hanya 3,5 gigawatt, berarti harus 2 kali naik kan. Nah, kalau 2 kali naik berarti apa? Harus ada pembangkit baru yang kita tumbuhkan 7 gigawatt per tahun, tidak main-main ini. Nah, karena itulah maka ya tidak hanya PLTN sebenarnya, yang lain juga harus kita tumbuhkan, geothermal, terus kemudian PLTS, tapi fungsinya berbeda-beda. Nah, untuk mendorong ekonomi industri yang harus menuntut precision engineering, terus kemudian kehandalan energi harus stabil terus begitu. Nah, maka perlu PLTN. Saya kira demikian. Nah, ke depan PLTN harus ditingkatkan sedemikian rupa sehingga mencapai target kira-kira 11-12% dari kebijakan energi nasional. Nah, ini nanti harus dimulai dengan lokasi PLTN pertama sebagai entry point, itu di Kalimantan Barat dan di Bangka. 250 megawatt di Kalimantan Barat dan 250 megawatt di Bangka. Ini sebagai entry point dulu. Ya, kalau saya rasa yang paling penting adalah bagaimana memenuhi energi kita sesuai dengan kebijakan energi nasional. Itu yang pertama. Itu penting untuk bisa kita jalankan. Nah, kalau kita sudah memiliki strategi untuk bisa memenuhi itu, maka yang lebih penting lagi adalah demand energi ini juga harus kita tumbuhkan seiring dengan energi yang sudah kita dorong ini. Nah, karena itulah maka kita harus melakukan kolaborasi dengan baik yang sering apa yang saya namakan dengan hexahelix. Hexahelix ini penting. Pertama adalah pemerintah. Pemerintah harus bisa memberikan iklim yang kondusif. Yang kedua adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini juga harus bisa memberikan teknologi yang bisa diaplikasikan,
yang bisa selaras dengan kebutuhan masyarakat. Jadi teknologi yang diberikan tidak boleh hanya teknologi tinggi yang kita tidak mampu untuk melaksanakannya, tapi juga harus teknologi sederhana yang bisa dimanfaatkan untuk membangun ekonomi masyarakat. Yang ketiga adalah industri. Industri ini baik UMKM, usaha kecil menengah, industri kecil menengah, ataupun industri besar. Nah, ini semuanya harus bergerak dengan sinkron. Industri besar misalkan yang berbasis ekspor ini juga mesti harus meningkatkan ekspornya sehingga bisa meningkatkan devisa kita. Kalau saya berpendapat import nggak ada masalah kalau untuk kegiatan produktif dan kemudian meningkatkan ekspor kita sehingga pertumbuhan ekonomi itu akan jalan. Kalau import digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif, nah itu akan bermasalah. Nah, harus dialihkan import untuk kehidupan atau untuk aktivitas produktif sehingga bisa meningkatkan ekspor kita ke depan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat adalah community. Nah, masyarakat ini penting juga kita sadarkan atau juga kita encourage harus bisa iklimnya itu harus kondusif sehingga masyarakat bisa berusaha. Ya, baik home industry maupun kegiatan-kegiatan masyarakat yang lain. Nah, itu harus kita aktivasi, harus kita dinamisasi sehingga bisa bergerak, bisa memakan energi, misalkan home industry misalnya. Nah, ini penting. Terus kemudian one village one product atau one village one multi product dan sebagainya. Itu penting untuk kita lakukan. Kemudian media ini penting juga agar media ini selalu memberikan informasi positif agar kita bisa saling mempercayai, memberikan informasi yang positif, yang benar sehingga kita bisa bekerja dengan baik. Jadi tidak saling menumbuhkan iklim yang tidak kondusif, tapi harus semuanya sinkron, kondusif, penerangannya juga bagus, informasinya, komunikasinya, nah sehingga bisa bertumbuh berkembang, bisa sinergi, membangun ekosistem nasional yang kuat. Kemudian yang terakhir, jangan lupa, ini adalah yang disebut sebagai regulasi. Nah, seringkali kita dulu kan ada pentahelix ya kan, tanpa regulasi. Nah, saya sebutkan sekarang, kita harus hexahelix. Nah, harus ada regulasi. Regulasi penting. Semua yang berjalan, semua yang kita lakukan, semua yang kita aktivitaskan untuk menumbuhkan industri kita menuju Indonesia maju ini harus berdasarkan regulasi yang baik. Karena itu maka kita ada KEN, ada RUEN, ada RUPTL, kemudian ada aturan-aturan yang mengikut sertakan yang lain. Itu adalah upaya untuk melengkapi regulasi ini sehingga kita bisa berjalan dalam rel yang pas, yang tepat, yang cocok sehingga kita bisa keluar dari middle income trap menjadi Indonesia maju tahun 2045. Saya kira demikian, semoga Allah selalu memberikan perlindungan dan dorongan bagi kita semua untuk maju berkembang sehingga kita bisa keluar dari kemiskinan, keluar dari keterbelakangan dan menuju Indonesia maju yang kuat. Saya kira demikian. Terima kasih.